Oke, selamat datang kembali di channel saya, SketchUp Tutorial for Beginner. Sebelumnya mungkin teman-teman ada yang sudah menonton sesi pertama saya, pengenalan user interface, maka selanjutnya saya akan menggunakan kesempatan kali ini untuk menjelaskan tentang SketchUp Toolbars untuk membuat sebuah objek. Ya, kita mulai saja. Di bidang kerja kalian di sini, kalian bisa klik kanan, seperti saya contohnya di pojok kanan atas. Klik kanan, kemudian saya pilih Toolbars. Di sini ada Windows Toolbars, yaitu menentukan objek mana saja yang ingin kalian munculkan, atau toolbars yang ingin kalian munculkan. Karena ini untuk awalan, maka akan saya klik Getting Start. Oke, akan muncul toolbars Getting Start untuk pengenalan dasar. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu tentang pengenalan dasar ini. Yang pertama adalah pick point. Di sini tujuannya adalah untuk menseleksi sebuah objek. Jadi ada perbedaan bagaimana seleksi kanan dan seleksi kiri. Bila kita pilih seleksi kanan, garis akan menjadi putus-putus. Bila kita pilih seleksi dari kiri ke kanan, garisnya lurus. Oke, perbedaannya adalah objek yang diseleksi dari kanan ke kiri, bila itu mengenai sedikit saja bagian dari seleksi tersebut, maka objek yang kena bagian sedikit itu, artinya kita lihat seperti orang di sebelah kiri ini, akan otomatis terseleksi. Perbedaannya bila kita seleksi kiri dari kanan, seperti ini, hanya objek yang masuk dalam seleksi itu yang terseleksi. Ya, seperti ini gambarannya, oke. Kemudian ada perintah eraser atau penghapus, seperti itu. Di sini ada perintah line. Line itu ada dua sendiri, yaitu line, yaitu dengan shortcutnya L, dan freehand. Oke, kita coba satu persatu. Line. Nah, kalian telah menentukan titik untuk memulai sebuah garis line. Kemudian kalian tarik garis untuk menentukan titik selanjutnya. Saya menarik garis sejajar dengan sumbu Y atau garis yang berwarna hijau. Ya. Kemudian kalau selesai saya pilih spasi. Oke, ketik spasi. Di sini kemudian selanjutnya adalah freehand. Untuk memulai perintah freehand, jangan lupa untuk selalu menekan klik kiri pada mouse Anda sampai kalian membentuk objek yang kalian inginkan. Ya, seperti ini. Jika sudah, klik spasi. Selanjutnya adalah bentuk arc. Ada arc dasar, 2-point arc, 3-point arc, dan pi. Satu titik, 2-point arc, 3-point arc, dan pi. Mari kita coba satu persatu. Untuk membuat satu arc, satu titik, pertama klik perintah atau toolbars arc, kemudian pilih di mana kalian ingin memulai membuat objek arc. Di situ kalian bisa lihat pada parameter measurement di sini akan muncul sebuah informasi, yaitu jumlah sisi dari objek arc yang ingin kalian buat. Oke, kita mulai saja. Pertama saya klik titik di mana saya ingin membuat sebuah arc. Kemudian saya ambil berapa panjang atau lebar dari arc tersebut. Katakanlah 2460 seperti informasi di measurement. Saya klik titiknya. Kemudian saya atur berapa besaran sudut yang ingin saya buat. Jangan lupa per segmen seperti yang informasi yang ada atau parameter yang muncul di alat bantu derajat ini, patokannya adalah 16 derajat.
jumlah dari garis titik satu ke titik lain ini ada 15 derajat. Oke, misalkan sini ada 90 derajat. Ya, kemudian klik spasi untuk mengakhiri perintah. Selanjutnya adalah two point arc. Oke, sama seperti perintah sebelumnya, pilih objek atau area di mana kalian ingin membuat two point arc. Klik, pilih panjangnya, bisa seperti ini juga. Tapi kalian harus tetap berhati-hati ya. Usahakan selalu bekerja dalam bidang dua dimensi atau X dan Y, karena SketchUp ini sangat fleksibel. Kadang-kadang, seperti yang bisa kalian lihat, saya bisa masuk di sumbu Z. Jadi kalau saya bikin sejajar dengan sumbu X, kemudian saya arahkan ke atas untuk mengikuti sumbu Z atau warna biru, oke, maka arc yang saya buat itu menjadi berdiri. Oke. Selanjutnya adalah three point arc. Sama juga dengan perintah arc sebelumnya. Ya, saya buat sebuah objek, saya pilih besar panjangnya. Kemudian saya atur berapa besar sudut yang ingin saya buat. Misalkan seperti ini. Kurang lebih ini adalah hasil dari three point arc. Dan di sini adalah perintah pi. Kalau dalam bayangan saya, pi itu kurang lebih seperti membuat objek setengah lingkaran, 1/4, 3/4, atau 1/8 ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini juga ada alat bantu direction atau besaran sudut atau busur derajatnya. Oke. Kurang lebih begini. Saya pilih. Nah, ini adalah hasil dari objek perintah toolbar arc. Oke, ini adalah hasil dari perintah arc untuk membuat pi. Selanjutnya adalah polygon. Untuk polygon ini bermacam-macam. Ada 4 jenis perintah polygon pada SketchUp. Yang pertama adalah rectangle, rotate rectangle, circle, dan juga polygon itu sendiri. Rectangle awal, kita membuat objek parameternya seperti memasukkan perintah di dalam diagram Cartesius. Ya, kalau kalian lihat di tip measurement, itu akan berubah-ubah seiring dengan besaran dimensi atau objek yang ingin saya buat. Seperti ini. Oke. Kemudian, misalkan saya ingin masukin angka, yaitu 7000. Perintahnya yaitu 10.000. Jadi ini 7.000 mili kali 10.000 mili. Ya. Kalau kita cek 10.000 sumbu Y, sumbu X adalah 7.000. Ya. Kemudian ada rotate rectangle. Jadi pada dasarnya ini saya ingin membuat rectangle, tapi yang bisa saya atur kemiringannya berdasarkan dengan besaran derajat yang saya inginkan. Maka untuk lebih jelas saya buat contohnya seperti ini. Ya, saya menentukan panjang. Kemudian sudutnya. Bila kalian lihat, ya, di situ ada sudut yang sejajar dengan sumbu Z, dengan sumbu X, tetapi tidak dengan sumbu Y. Oke, misalkan saya buat sudut kemiringan seperti ini. Nah, di situ kalau misalkan teman-teman lihat pada measurement di sini, akan terlihat besaran sudut dengan panjang dari lebar yang ingin kalian buat. Lebar atau panjang yang ingin kalian buat. Oke. Sudah selesai. Ya. Selanjutnya saya akan mencoba membuat perintah circle. Kalian bisa lihat di sebelah kiri bawah informasi dari jumlah sisi. Untuk membuat circle ini bisa kita atur.
defaultnya adalah 12, tapi juga bisa menjadi 24. Kemudian saya ingin mengatur menjadi 60 sisi, maksimum di angka 100. Semakin besar sisi maka semakin halus objek yang kita buat. Tapi harus diingat, semakin halus maka kapasitas memori dari kartu grafik teman-teman semua akan bekerja semakin maksimal. Maka untuk pertengah-tengah saya akan buat di angka sekitar 60 meter, kemudian saya pilih bidang atau area yang ingin saya buat lingkaran, ya misalkan di sebelah sini, saya klik, nah kemudian saya atur berapa radiusnya. Kalian bisa memasukkan parameter angka, atau bisa membuatnya dengan mengira-ngira, bebas. Kalau sudah klik spasi, selanjutnya adalah polygon. Polygon ini simpelnya adalah membuat objek seperti segi 6, segi 5, segi 3, segi 8, atau jumlahnya banyak seperti circle, tapi dia lebih spesifik saja. Oke, yang pertama adalah segi 10. Ini secara otomatis muncul di sini, karena sebelumnya saya telah membuat objek dengan 10 sisi. Kemudian saya ingin atur menjadi 6 untuk membuat segi 6. Enter. Saya pilih bidang yang ingin saya buat. Klik. Nah, kemudian saya atur berapa radius yang ingin saya buat. Di sini saya masukin angka, misalkan saya coba tes masukin angka 2500. Ya, oke, ini adalah sebuah bentuk segi 6, di mana radiusnya adalah 2500 dari titik pusat ke sudut. Ya, dari 2500. Oke. Setelah itu, objek-objek ini bisa kalian extrude atau membuat bentuk 3D atau 3 dimensinya. Cukup memasukkan perintah push-pull. Ya, seperti yang ada di pointer saya. Klik push-pull. Kemudian atur pointer mouse Anda, dekatkan kepada objek, sampai kalian melihat objek tersebut berbentuk atau muncul titik-titik ya. Jadi sebenarnya ini adalah notifikasi kalau kalian sudah menseleksi objek atau pointer mouse kalian sudah memilih objek yang ingin kalian push. Misalkan di bidang segi 6 ini, klik, kemudian dorong. Kalian bisa atur berapa jaraknya, yang seperti yang muncul di tab measurement saya. Saya ingin memasukkan angka 3000. Oke, ini sudah. Kemudian saya pilih lagi objek yang lain, misalkan objek freehand ini. Saya pilih, saya atur pointer mouse saya klik, kemudian saya push jaraknya berapa. Saya bisa atur misalkan ke 1500, enter. Oke, jadi itu adalah pengenalan dasar tentang tools untuk membuat sebuah objek. Di sesi selanjutnya, saya akan mengajarkan langsung bagaimana membuat sebuah objek sederhana seperti meja. Ops, sini mejanya kesembunyi ya. Oke, seperti meja yang ada di sini. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat objek meja yang sederhana. Dan selanjutnya nanti saya akan juga menjelaskan bagaimana membuat objek yang satu level lebih rumit dari objek meja ini. Baik, sekian terima kasih. Sampai bertemu lagi di sesi selanjutnya.